Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dalam program Bible Study CK7, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Imamat. Hari ini kita akan membahas Imamat pasal yang ke-10. Nah, ada apa? Ada peristiwa apa? Ada kejadian apa di dalam Imamat pasal yang ke-10 ini? Tuhan sedang menyatakan kekudusannya kepada Imam Harun dan anak-anaknya. Bahwa kekudusan Allah tidak bisa dilanggar. Kekudusan Allah tidak bisa dibuat salah sedikit pun. Sebab kalau itu terjadi, maka Allah akan menjatuhkan hukuman. Nah, untuk lebih jauh kita mengerti akan Imamat pasal yang ke-10 ini, mari terlebih dahulu kita minta hikmat Tuhan, kita minta urapan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya supaya kita dibuat mengerti maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Dalam kitab Imamat pasal yang ke-10 ini. Kita hampiri Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita agungkan Tuhan, kita tinggikan Dia supaya Dia mengurapi kita. Haleluya. Syukur bagimu Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Allah yang bertata. Terima kasih atas hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Raja. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Benar Tuhan. Segenap hidupku Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. ku serahkan padamu. Bimbing kami ya Bapa. Bimbing
masuk rencanamu yang indah. masuk rencanamu. Dan biarlah hidup kami membesarkan Untuk namamu ya Tuhan. membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya Tuhan. Nama Yesus, Haleluya Yesus. ku mau selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Yesus. Sebab kami mau menyenangkan-Mu selalu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syukur bagi-Mu Yesus, syukur bagi-Mu Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu
kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ini kami ya Tuhan, memiliki kerinduan untuk selalu menyenangkan Engkau. Lewat kehidupan kami yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa oleh Tuhan Yesus. Lewat kehidupan kami yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Maka tugas kami adalah satu, yaitu hanya menyenangkan Engkau. Apapun posisi kami, apapun keadaan kami, apapun panggilan kami, semuanya kami tujukan hanya untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk pengurapan-Mu. Sehingga kami akan mengerti apa yang Tuhan firmankan dan apa yang akan kami pelajari. Kami akan mendapatkan harta surgawi, yaitu pengertian-pengertian ilahi di dalam pembelajaran Bible Study pada malam hari ini. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dan belajar, sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, mari kita buka kitab Imamat pasal yang ke-10. Saudara ingat pertemuan terakhir kemarin bagaimana kita belajar tentang Musa mengurapi, mentahbiskan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam, keluarga imam yang bertugas memimpin bangsa Israel di dalam ibadah-ibadah, di dalam doa pujian dan penyembahan mereka pada Allah. Tentunya mereka sudah ditetapkan Tuhan, dikuduskan oleh pengurapan Musa, lalu mereka mendapatkan tugas-tugas atau jabatan-jabatan yang harus mereka kerjakan. Nah, ketika Musa mendoakan Harun, mengurapi Harun dan anak-anaknya, itu tanda legalitas bahwa keluarga Harun ini, dari suku Lewi ya saudara, itu akan menjadi pemimpin rohani. Tentunya standar-standar pemimpin rohani harus lebih lagi. Kekudusannya, ya, kelayakannya, ketahirannya, pengurapannya itu melebihi umat yang dipimpin. Sebab kalau ada sesuatu yang tidak benar, Tuhan akan nyatakan di situ. Dan ternyata saudara, terbukti bahwa ada 2 anak Harun yang melakukan kesalahan sehingga Allah menjatuhkan hukuman. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-10, pada perikop yang pertama, kematian Nadab dan Abihu. Saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing
mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Coba perhatikan ini. Dari ayat 1 ini sih kita sudah tahu bahwa kesalahan Nadab dan Abihu, mereka berdua adalah anak-anak Harun. Mereka melakukan sesuatu pekerjaan dan tugas, namun tidak seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Di sini kita bisa melihat bagaimana tugas para imam itu harus betul-betul sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan bagian-bagian yang Tuhan tetapkan. Baru ayat 1 saja kita sudah mengerti. Allah tidak main-main dengan para imam-imamnya, dengan para orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan di dalam kemah suci Musa itu, saudara. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Maka akibat mereka melakukan yang tidak boleh mereka lakukan, keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Seketika, saudara, tanpa ada jeda waktu, Allah langsung menghukum Nadab dan Abihu. Ini peringatan yang keras sekali. Peringatan yang tidak main-main dari Tuhan. Bahwa Allah memang menyatakan kekudusannya di tengah keluarga imam ini, saudara. Ayat 3. Setelah Nadab dan Abihu mati, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Saudara lihat, di tengah-tengah kedukaan Harun, karena Nadab dan Abihu, kedua anaknya ini mati disambar api Tuhan, Musa memberikan sebuah pengertian kepada Harun. Kalau bisa saya bahasakan ya saudara, Musa berkata kepada kakak gini, Harun, kematian anak-anakmu, yaitu Nadab dan Abihu, itu adalah bagaimana Tuhan memperlihatkan kemuliaannya dan kekudusannya. Kamu harus ngerti bahwa ketika kamu dan keluargamu menjabat imamat yang rajani, kerajaan imam ini, keluarga imam ini, kamu harus betul-betul menjaga kekudusan hidupmu dan menjaga kekudusan pelayananmu, menjaga kekudusan kerajaan Allah. Dan itu dinyatakan di depan bangsa Israel. Ayat yang keempat, saudara. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Mayatnya langsung dikeluarkan, keluar perkemahan. Karena di tempat yang kudus itu, api Tuhan menyambar Nadab dan Abihu. Ayat 6. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Perintah Musa jelas kepada Harun.
Harun, anak-anakmu mati karena kesalahannya. Ini Allah sedang menyatakan kekudusannya. Kamu jangan berkabung. Kamu jangan bersedih. Supaya kamu jangan mati berikutnya. Tapi biarlah umat yang menangisi. Saudara bisa bayangkan, saudara. Harun melihat anak kandungnya, dua-duanya mati seketika. Anak-anak yang membantu pelayanannya. Tetapi karena Nadab dan Abihu meletakkan api asing di dalam pelayanannya. Nah, memang tidak dijelaskan api asing seperti apa. Ada beberapa penafsir yang menyatakan bahwa itu bagian imam besar. Harusnya ayahnya yaitu Harun yang melakukan, tapi diambil alih oleh Nadab dan Abihu. Ada yang berkata seperti itu. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa ketika Nadab dan Abihu tidak siap menjadi imam yang melakukan tugasnya, maka apa yang dilakukan itu sebagai api asing di hadapan Tuhan. Penafsir yang kedua menyatakan seperti itu, tidak siap, tidak layak, tidak tahir. Lalu yang ketiga penafsir bilang begini, mungkin pada waktu itu Nadab dan Abihu dalam kendali atau pengaruh alkohol, yaitu anggur yang mengandung alkohol. Karena pada perikop berikutnya saudara, kalau saudara lihat ayat 8 nanti dikatakan bahwa Musa memberikan peringatan larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Jadi banyak sekali penafsir yang menafsirkan tentang kematian Nadab dan Abihu. Tapi dari semua penafsiran itu intinya cuma satu. Kalau engkau tidak layak, tidak tahir, tidak siap, tidak sungguh-sungguh, atau bahkan dalam pengaruh alkohol, kemabukan, pesta pura, maka apa yang kamu lakukan? Apa yang kita kerjakan? Baik itu bentuknya dalam pelayanan, itu merupakan api yang asing di mata Tuhan. Ini peringatan keras saudara. Buat para imam, buat para pengerja, buat para hamba-hamba Tuhan. Semakin tinggi kita diberikan posisi sebagai imam, semakin besar tugas pelayanan yang diemban oleh para imam. Semakin besar kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada para imam, maka semakin besar pula tuntutannya. Berbeda dengan rakyat atau umat Israel yang lain. Imam harus betul-betul dalam keadaan yang layak, kudus, murni, suci, tahir. Maka apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, itu bukan api asing, tapi api yang menyenangkan hati Tuhan. Ini saudara, mari kita lanjutkan. Di ayat yang ke-7. Ya. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan. Nah, ini kepada Harun. Supaya jangan kamu mati. Karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Kamu jangan keluar dari depan pintu kemah pertemuan. Supaya jangan kamu mati. Karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Mari kita lihat saudara. Dari sisi Tuhan, harusnya Harun dan anak-anaknya itu melihat, merasakan, dan menjadi pelayan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dari sisi Tuhan, Tuhan minta. Tapi dari sisi Musa, Tuhan mintakan sampaikan kepada abangmu, kepada anak-anaknya. Bahwa perbuatan Nadab dan Abihu jangan sampai ditiru oleh imam-imam yang lain. Musa menyampaikan seperti itu. Dan saya pikir Musa juga manusia saudara. Apalagi yang mati ini adalah keponakan-keponakannya. Pasti sedih lah. Pasti merasa kehilangan. Itu Musa. Harun apalagi? Ini anak kandungnya.
Ya, sekuat apapun seorang ayah kalau melihat anak kandungnya mati di depan matanya, maka kesedihan, duka cita akan terjadi. Tapi sekali lagi, mereka, baik Musa, baik Harun, baik anak-anak Harun sebagai imam, mereka harus membela kepentingan Tuhan. Supaya apa? Supaya keluarga besar umat Ibrani ini mengerti bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka puja, Allah yang mereka layani adalah Allah yang kudus dan penuh dengan kemuliaan. Memang gak main-main, saudara. Tapi peristiwa ini membuat keluarga Harun, membuat bangsa Israel pada waktu itu gentar terhadap nama Tuhan. Sebab api yang diberikan, pelayanan yang diberikan oleh Nadab dan Abihu adalah tidak berkenan pada Tuhan. Dan hal yang menarik, saudara, kalau kemarin kita belajar bagaimana pentahbisan Harun dan anak-anaknya, itu persembahan orang Israel, itu dilawat api Tuhan, dan itu membuat bangsa Israel bersorak-sorai. Di pasal sebelumnya, pasal 9. Tetapi api yang sama, yang asal dari Tuhan, di pasal yang 10, bukan menyambar persembahan, bukan menyambar korban di atas mezbah, tapi api yang sama menyambar Nadab dan Abihu. Sama-sama api Allah. Tapi yang satu membuat sorak-sorai, membuat kemuliaan dinyatakan, membuat bangsa Israel itu bersuka cita karena perkenanan Allah turun. Tapi sebaliknya, api yang sama yang dari Tuhan bukan menyambar persembahan, tapi menyambar imam yang membawa persembahan. Bedanya yang satu membawa kemuliaan, yang satu membawa kematian. Jadi jangan main-main dengan api Tuhan. Supaya apa, saudara? Karena api Tuhan itu menyatakan kemuliaan. Di satu sisi mendatangkan sorak-sorai kemuliaan Allah. Tapi di sisi lain tetap kemuliaan, kekudusan. Tapi mengakibatkan kematian. Hal ini harus dipandang serius. Setiap anak-anak Tuhan. Setiap imam-imam Tuhan. Setiap pekerja, pengerja Tuhan. Dimanapun kita berada. Jangan main-main dengan tugas pelayanan kita. Jangan tinggalkan pintu kemah pertemuan. Sebab apa? Sebab api Tuhan, urapan Tuhan ada di atas kepalamu. Mari, khusus untuk para pelayan Tuhan, para pengerja. Kalau engkau sudah diurapi Tuhan, kalau engkau sudah menerima kemuliaan Tuhan, menerima jabatan seperti Harun dan anak-anaknya, sudah diurapi, mendapatkan jubah pelayanan. Hati-hati. Ada api Tuhan yang akan mengakibatkan dua hal. Yang pertama, sorak-sorai, girang, sukacita. Tapi yang satu lagi mendatangkan kematian, duka cita, kesedihan. Di api yang sama, yang berasal dari Tuhan, itu menyatakan kekudusan dan kemuliaannya. Baik yang penuh sukacita maupun dalam duka cita. Itulah sebabnya mengapa Musa melarang Harun dan keluarganya berduka cita. Sebab para imam harus tahu. Inilah api Tuhan. Inilah kemuliaan Tuhan. Inilah apa yang Tuhan nyatakan kepada umat perjanjiannya. Kita pikir sadis Tuhan itu, saudara. Kita kadang membayangkan betapa teganya Tuhan. Ya, kesalahan apa sih Nadab dan Abihu itu? Kok sampai dia mati? Kok sampai dia terkapar menjadi mayat di depan kemah pertemuan itu? Karena Allah nggak main-main. Sekali lagi, Allah tidak main-main. Kalau engkau tetap setia, melakukan hal yang benar, engkau melakukan dengan kebenaran-kebenaran ilahi, maka api Tuhan mendatangkan kemuliaan. Tapi kalau engkau main-main dengan pelayanan, engkau tidak serius, engkau sedang menghina Tuhan, maka api dari Tuhan itu yang akan membuat
duka cita, dan kesedihan. Malam hari ini kita belajar bagaimana kematian Nadab dan Abihu bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Lalu kita tinggalkan Tuhan. Aku gak mau menjadi pelayan. Jangan-jangan salah sedikit nasibku sama seperti Nadab dan Abihu. Jangan saudara. Justru lewat pembelajaran ini kita harus semakin mengerti dan kita semakin mengasihi Tuhan. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. 2 pujian menyatakan adalah menyenangkan Tuhan. Kita hanya pengen menyenangkan Tuhan. Dengan cara apa? Lakukan tugas pelayananmu. Seperti pesan Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya. Lakukan tugas pelayananmu. Baik atau tidak baik waktunya. Tetaplah fokus kepada panggilanmu. Maka api Tuhan yang jenis yang pertama tadi. Yang akan membawa kemuliaan, sukacita, dan berkat yang melimpah. Dan itulah Imamat 10 tentang kematian Nadab dan Abihu. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran pada malam hari ini. Yang kami baca, yang kami renungkan, yang ada di pikiran kami, betapa teganya Tuhan membinasakan Nadab dan Abihu. Kok berbeda sekali dengan pemahaman bahwa Allah adalah kasih? Di mana kasihnya Allah? Di mana pengampunannya Allah? Kadang berkecamuk dalam pikiran kami. Tapi kami tahu sekarang bagaimana Tuhan menetapkan kematian Nadab dan Abihu karena kesalahannya, yaitu membawa api asing itu dalam pelayanannya. Itu menyatakan kemuliaan dan kekudusan Allah kepada Harun dan keluarganya, kepada bangsa Israel, dan juga kepada Musa, bahwa Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir untuk masuk tanah perjanjian adalah Allah yang kudus. Allah yang tidak bisa dibuat main-main. Allah yang tidak bisa sembarangan diperlakukan. Terima kasih Bapa untuk peringatan ini. Setelah kami mengerti, kami tidak ingin peristiwa Nadab dan Abihu ada dalam hidup kami. Justru kami akan semakin giat di dalam mempersiapkan pelayanan kami. Mempersiapkan hidup kami. Supaya kami membawa api pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. 2 peristiwa yang berbeda. Api yang pertama menyambar korban persembahan yang dipersembahkan bangsa Israel pada waktu pentabisan Harun. Dan itu penuh sukacita, penuh sorak-sorai. Tapi api yang sama dalam peristiwa Nadab dan Abihu adalah api duka cita dan api kesedihan. Dua-duanya datang dari Tuhan. Pelajaran yang kami petik, jangan main-main dengan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu yang terpenting. Apapun bentuk pelayanan kami. Sebagai imam apa kami di dalam pelayanan. Biarlah kami sungguh-sungguh melakukannya. Mungkin dilihat oleh orang atau tidak dilihat oleh orang. Mungkin kami melayani hal-hal yang sepele dan sederhana, tapi itu harus kami lakukan dengan sungguh-sungguh supaya bukan api asing yang kami bawa, tapi api yang dari Tuhan itu yang membuat pelayanan kami, persembahan kami, penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang luar biasa ini. Berkati anak-anakmu, berkati keluarga demi keluarga. Berkati para imam-imammu, para pelayan-pelayanmu, para pengerja-pengerja di gereja, di rumah Tuhan. Berkati Tuhan. Supaya kami layak di hadapan Tuhan. Supaya pelayanan kami dikenal oleh Tuhan. Berkati kami semuanya. Berkati semua yang join dalam Bible Study online CK7 ini. Kami percaya semuanya ada di dalam berkat kasih setia Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan, kami siapkan hati kami, terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus.
dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.